Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sejawat saya, dokter gigi yang ada di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebagai seorang dokter gigi yang bekerja sebagai seorang ASN, tentunya akan dihadapkan pada urusan kenaikan pangkat setiap 2 tahun sekali atau sesuai dengan aturan dinas kesehatannya masing-masing. Untuk itu, pada hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai cara pembuatan daftar usulan penetapan angka kredit atau yang sering disebut dengan DUPAK, Jabatan Tenaga Dokter Gigi. Apa saja yang perlu sejawat persiapkan? Yang pertama, sejawat harus mendownload juknis untuk kenaikan pangkat dokter gigi, yaitu Kepmenpan nomor 141 garing Kep garing Empan garing 11 garing 2003 tentang jabatan fungsional dokter gigi dan angka kreditnya. Di dalam juknis ini sudah ada aturan mengenai kenaikan pangkat jabatan fungsional dokter gigi, mulai dari ketentuan umum, kemudian rumpun jabatan, instansi pembina, kedudukan dan tugas pokok, kemudian unsur dan sub unsur kegiatan, kemudian jenjang jabatan dan pangkat, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai, kemudian penilaian dan penetapan angka kredit, dan yang terakhir adalah rincian jabatan fungsional dokter gigi dan angka kreditnya. Sebagai seorang ASN, pertama kali kita diangkat sebagai seorang ASN, kita sudah diberikan golongan 3B, sehingga untuk kenaikan pangkat berikutnya, kita akan mengurus kenaikan pangkat ke 3C, yaitu sebagai dokter gigi muda. Langkah selanjutnya adalah rincian kegiatan jabatan fungsional dokter gigi dan angka kredit yang ada di dalam juknis yang saya tampilkan ini. Sejawat semua pindahkan ke rekapan tersendiri untuk dijadikan dokumen yang akan dinilai oleh tim penilai. Jadi semua rincian kegiatan yang ada di sini teman-teman pindahkan ke sistem Excel teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan saja semua item yang ada di rincian kegiatan ini. Tentunya rincian kegiatan yang ada di juknis ini sejawat sesuaikan dengan kegiatan yang ada di instansi tempat sejawat bekerja. Misalkan kalau tidak ada item yang sesuai dengan kerjaan sejawat, ya sejawat tidak perlu memasukkan dalam rekapan Excel yang akan sejawat buat nantinya. Hal yang perlu sejawat perhatikan sebelum dipindahkan ke lembaran atau dokumen yang akan dinilai oleh tim penilai, sejawat perlu memperhatikan adalah berapa poin yang akan sejawat kumpulkan untuk kenaikan pangkat sejawat. Nah, saya contohkan untuk pertama kali kenaikan pangkat ke 3C, sejawat perlu mengumpulkan poin sebanyak 200 poin, yaitu terdiri dari unsur utama yang terdiri dari pendidikan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan pengembangan profesi, kemudian unsur penunjang, kegiatan yang mendukung pelayanan tugas dokter gigi.
unsur utamanya ini sebanyak 160 poin, sedangkan unsur penunjang kegiatan pendukung pelayanan tugas dokter gigi sebanyak 40 poin untuk kenaikan pangkat ke 3C. Sebelum kita memasuki ke lembar dupak, kita harus membuat laporan harian kegiatan pelayanan kesehatan tenaga dokter gigi. Seperti ini contoh lembarannya. Ada nama, NIP, jabatan, kemudian golongan ruang, kemudian ada unit organisasi, puskesmas atau rumah sakit, kemudian ada dati 2-nya, ada bulan, itu bulan berapa. Ini adalah lembaran harian. Kemudian ada kolom nomor, butir kegiatan, ada jumlah prestasi kerja harian, ada tanggal, dibuat sesuai tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31, kemudian ada kolom jumlah dan ada kolom kegiatan. Nah, butir kegiatan di sini adalah butir kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sejawat lakukan di unit kerja masing-masing. Yang pertama, contohnya melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama. Nah, di sini ada berapa pasien? Misalkan dalam tanggal 2 itu ada berapa pasien? Sejawat tinggal masukkan, misalkan ada 2 pasien, berarti sejawat masukkan angka 2. Kemudian misalkan nanti di tanggal 4 ternyata ada pasien, jumlah pasiennya 3, sejawat isi 3 di kolom tanggal 4. Begitu selanjutnya. Butir kegiatan ini sejawat sesuaikan dengan pangkat yang akan sejawat usulkan. Kalau misalkan sejawat mengusulkan untuk kenaikan pangkat ke 3C, yaitu dokter gigi muda, nah butir kegiatannya itu juga disesuaikan dengan kegiatan dokter gigi muda. Kemudian ada penunjang pelayanan kesehatannya juga begitu, sesuaikan dengan rincian kegiatan yang ada di Juknis. Nilainya juga sudah ada di Juknis. Kemudian setelah selesai di lembaran harian, di kegiatan harian, kita buat lagi laporan bulanan. Jadi, jumlah angka yang tadi di lembar harian, jumlahnya berapa, kita jumlahkan ke samping. Kemudian kita masukkan ke lembaran bulanan atau laporan bulanan. Nah, laporan bulanan kolomnya seperti ini, ada nomor, butir kegiatan, dan ada nilai angka kreditnya. Nilai angka kredit ini disesuaikan dengan rincian kegiatan yang ada di Juknis kenaikan pangkat. Contohnya melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama. Ini untuk dokter gigi muda, angka kreditnya adalah 0,044. Nah, angka nilai kredit itu 0,044 kita masukkan ke laporan bulanan. Ini. Begitu juga selanjutnya untuk kegiatan yang lain. Kemudian setelah dari rekap laporan bulanan, kita buat rekapitulasi laporan kegiatan pelayanan kesehatan tenaga dokter gigi. Nah, ini kolomnya tidak ada angka kreditnya. Ini bisa di copy paste dari laporan bulanan. Dari Januari sampai Juni, kemudian jumlahnya berapa. Di bawah jangan lupa mengetahui kepala puskesmasnya
dan ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan. Jadi di setiap lembaran laporan kegiatan baik itu harian, jangan lupa ditandatangani oleh pimpinan dan dokter yang bersangkutan. Setelah dari lembaran rekap, kita masuk ke lembaran surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, kolomnya seperti ini, ada nomor, ada uraian kegiatan, kemudian ada tanggalnya, periodenya dari bulan berapa sampai bulan berapa, ada satuan hasil kegiatan, ada jumlah volume kegiatan. Jumlah volume kegiatan ini disesuaikan dengan hasil dari rekapan tadi, laporan bulanan yang sudah maksudnya jumlah volume kegiatan yang diisi di sini disesuaikan dengan hasil rekapan sebelumnya, dimasukkan kemudian dikalikan dengan 0,04, kemudian nanti jumlah AK-nya berapa. Sebelum mengalikan ini, sebelum menjumlahkan AK, jumlah volume kegiatan itu dikali dengan satuan hasil atau satuan hasil, kemudian dibagi sesuai dengan juknis. Kalau misalkan untuk melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum untuk konsul pertama itu dihitung tiap 10 pasien. Jadi jumlah poin yang ada itu dikalikan dengan 0,044 dibagi 10, itulah jumlah AK-nya. Nah, kalau misalkan ada bukti fisik, silakan, misalkan bukti fisiknya ini diisi register jumlah kunjungan atau register pasien. Nah, kemudian di surat pernyataan ini hanya ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian setelah selesai dari surat pernyataan, kita masukkan semua poin yang telah kita buat tadi ke lembar daftar usulan penetapan angka kredit jabatan tenaga dokter gigi atau lembaran DUPAK. Ini kolomnya ini sama persis dengan yang ada di juknis. Setelah judul daftar usulan ini, kemudian ada masa penilaiannya 1 semester, kemudian ada keterangan perorangan, kemudian unsur dan unsur nilai yang dinilai sama persis dengan juknis yang ada, dan poin yang kita masukkan di kolom angka kredit menurut instansi pengusul. Nah, yang diisikan itu di kolom baru. Misalkan pendidikan formalnya nilainya 150, maka akan kita masukkan di kolom instansi pengusul baru. Begitu juga selanjutnya kita masukkan unsur dan subunsur yang dinilai sampai ke bawah. Kemudian di paling bawah itu ada lampiran. Lampiran ini, lampiran usul atau bahan yang dinilai ini disesuaikan dengan permintaan dari Dinas Kesehatan apa saja yang akan dilampirkan. Kemudian ada tanda tangan pimpinan. Setelah DUPAK ini selesai,
Jangan lupa kita lampirkan juga lembaran pengesahan. Nah, ini lembaran pengesahannya seperti ini. Oke. Nanti akan ditandatangani oleh ketua tim penilai. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon juga koreksi dari sejawat semua. Jika ada kesalahan yang tidak saya sengaja, mohon koreksinya, saran, kritik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika video ini sejawat anggap bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.